Apa yang kau miliki? Ayat renungan kita kali ini diambil dari Yohanes pasal 6 ayat 7 hingga 9. Demikian firman Tuhan. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Pada suatu hari, Yesus memberi perintah agar murid-muridnya memberi makan orang banyak yang telah mengikutinya sepanjang hari. Filipus langsung berfokus pada apa yang tidak mereka miliki, yaitu dana besar untuk membeli roti. Ia berpikir, uang sebanyak 200 dinar, yang setara dengan 7 bulan gaji pun tidak akan cukup untuk membeli roti bagi orang banyak ini. Kemudian Andreas muncul dengan pola pikir yang lain, dengan memberitahukan Yesus tentang 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki seorang anak kecil. Namun ia berkata, "Apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Dan Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Mukjizat pun terjadi. Dalam Perjanjian Lama, dikisahkan pula tentang seorang janda miskin di Sarfat yang memberi makan Nabi Elia, ketika ia hanya memiliki segenggam gandum dan sedikit minyak. Elia berkata, "Tepung dalam tempayan ini tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang." Demikian pula ketika janda miskin, salah satu istri dari para nabi, minta tolong kepada Elisa, karena penagih hutang ingin mengambil anaknya. Elisa berkata, "Apa yang kau miliki di rumah?" Janda miskin ini menjawab, "Hanya sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa memerintahkan janda itu untuk mengumpulkan sebanyak mungkin tempayan, dan memenuhinya dengan minyak yang terus mengalir dari buli-buli yang kecil itu. Dari ketiga kisah di atas, kita belajar sebuah konsep penting, bagaimana menghadirkan mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali terjerumus dan terkurung pada pola pikir Filipus dan Andreas. Ketika kita diperhadapkan pada kondisi yang sulit, kita mudah terfokus pada apa yang tidak kita miliki, ataupun merasa apa yang dimiliki tidak akan banyak menolong. Sehingga hal ini menjadi penghalang utama terjadinya mukjizat dari Tuhan. Ketiga contoh di atas memberikan konsep yang sama tentang mukjizat Tuhan yang bergerak daripada apa yang ada di dalam diri kita, sekalipun hal itu hanya sedikit saja adanya. 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki murid-murid Yesus, segenggam gandum yang dimiliki janda miskin di Sarfat, ataupun sebuah buli-buli minyak kepunyaan janda miskin, melahirkan mukjizat Tuhan. Sesungguhnya kita akan selalu menemukan sesuatu yang ada di dalam diri kita, sekalipun itu kecil dan nampak tidak berarti, namun itu mampu meletuskan mukjizat. Bahkan sekeping hati yang hancur pun berharga di mata Tuhan, setetes air mata pun akan ditampungnya, bahkan jeritan dalam kelemahan pun terdengar indah di telinganya. Jika demikian, mengapa kita berkecil hati melewati setiap rintangan,
persoalan keuangan, ataupun masalah-masalah yang ada? Bangkitlah karena Tuhan, melalui mukjizat-Nya, di tempat di mana kita berdiri dan bergerak, melalui apa yang kita miliki, yang akan menghasilkan letupan kuasa Tuhan. Yang penting di sini, kita tetap beriman kepada-Nya. Ia peduli kepada kita, dan Ia sanggup menolong kita dengan cara-Nya yang ajaib. Amin.